Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Oke, di kesempatan kali ini aku mau berbagi tutorial ke teman-teman semuanya gimana caranya untuk mencairkan 2 kartu BPJS sekaligus. Nah, yang pertama teman-teman masuk dulu ke Google atau ke web browser dengan pencarian BPJS ketenagakerjaan.go.id atau linknya sudah aku sertakan di deskripsi. Lalu teman-teman akan masuk ke halaman ini. Lalu teman-teman pilih aja ajukan klaim. Setelah itu tinggal pilih aja jaminan hari tua atau JHT dengan lambang celengan ayam, tinggal diklik aja. Lalu teman-teman akan masuk ke halaman ini. Lalu di sini ada informasi bahwa laman ini atau web ini itu hanya dibuka setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, mulai pukul 6 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Jadi selain di waktu tersebut teman-teman tidak bisa mengakses atau tidak bisa mencairkan melalui web ini, melalui halaman ini ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi JMO jika teman-teman melakukan pencairan di lain waktu tersebut. Nah, sekarang kita langsung aja lanjut ke bagian 1, yaitu di sini ada syarat dan ketentuan pengajuan lapak asik. Nah, di sini itu syaratnya adalah yang pertama, peserta mencapai usia pensiun 56 tahun, lalu yang kedua peserta mengundurkan diri, yang ketiga peserta mengalami pemutusan hubungan kerja, yang keempat peserta kepesertaan 10 tahun atau pengambilan hanya sebagian aja yaitu 10%. Lalu yang kelima ada kepesertaan 10 tahun pengambilan sebagian hanya 30% aja. Yang keenam peserta mencapai usia pensiun karena PKB atau perjanjian kerja bersama perusahaan. Yang ketujuh ada peserta berakhir kontrak atau pekerjaan dengan status PKWT atau kontraknya itu udah habis gitu ya teman-teman. Nah, selain dari ketujuh kriteria ini, teman-teman belum bisa mencairkan dana BPJS-nya. Misalnya nih, teman-teman itu masih dalam masa bekerja, misalnya baru 2 tahun, teman-teman butuh dana dan teman-teman itu mau mencairkan BPJS-nya itu belum bisa ya. Ini semuanya itu yang sudah lepas kerja atau yang sudah bekerjanya itu sudah lebih dari 10 tahun itu teman-teman bisa mencairkan. Dan untuk teman-teman yang sudah keluar bekerja itu ada waktu tunggunya. Jadi teman-teman harus menunggu dulu selama 30 hari atau 1 bulan setelah keluar kerja itu baru BPJS-nya bisa dicairkan ya teman-teman. Nah, untuk di bagian nomor 1 ini teman-teman tinggal centang aja saya setuju, lalu saya bukan robot, lalu tinggal klik aja berikutnya. Lalu kita akan masuk ke bagian nomor 2. Di sini ada data pekerja. Yang pertama di sini adalah nomor induk kependudukan atau nomor induk KTP. Di sini teman-teman masukkan nomor induk KTP-nya. Lalu yang kedua ada nomor peserta BPJS Ketenagakerjaan, itu nomornya yang bagian ini ya, teman-teman. Lalu nama sesuai KTP diisikan saja. Tempat lahir ini hanya tempatnya saja, misalnya Cianjur, teman-teman tinggal masukkan aja namanya Cianjur. Lalu tanggal lahir, nanti teman-teman tinggal pilih saja tanggal lahir sesuai EKTP. Lalu nama ibu kandung. Nah, nama ibu kandung ini penting untuk diperhatikan, ini harus sesuai dengan yang ada di KK atau yang tertera di KK. Teman-teman bisa lihat yang paling pojok kanan bawah di KK, di bagian paling bawah, itu ada nama ibu kandung teman-teman, bisa diisikan aja, disesuaikan ya. Jika semua sudah diisi, teman-teman tinggal klik aja selanjutnya atau berikutnya. Lalu kita akan masuk ke bagian nomor 3 yaitu data pekerja tambahan. Nah, di sini ada alamat domisili, teman-teman isikan sesuai dengan domisili yang ada di EKTP-nya, mulai dari kampung, RT RW, desa, kecamatan, lalu dengan provinsi juga ya teman-teman. Lalu untuk yang di bagian paling bawahnya itu yang kedua ada kode pos. Ini di sini teman-teman tinggal isikan aja nama desanya atau nama kecamatannya, lalu teman-teman pilih alamatnya sesuai dengan EKTP teman-teman. Setelah pengisian kode pos, di sini teman-teman dianjurkan untuk mengisi nomor handphone. Nah, di sini nomor handphonenya itu harus terverifikasi. Jadi saya sarankan nomor handphonenya itu selain bisa menerima SMS juga sudah tersambung dengan WhatsApp. Nah, nantinya nomor telepon ini itu akan dihubungi oleh pihak BPJS melalui video call
WhatsApp ya teman-teman. Tapi untuk verifikasinya sendiri ini dia akan menerima SMS langsung ini sekarang. Nah, kita isikan nomor teleponnya lalu kita klik kode verifikasi. Setelah kita isikan nomornya, kita klik kode verifikasi. Nah, untuk informasi aja bahwa kode verifikasi ini maksimal bisa dikirimkan itu hanya 3 kali. Jadi jika teman-teman misalnya itu gagal dalam verifikasi yang pertama, itu teman-teman bisa mengulangnya di verifikasi yang kedua atau yang ketiga. Nah, kalau misalnya sudah melebihi batas 3 kali, itu teman-teman tidak bisa mengajukan di hari ini, tapi bisa mengajukan di keesokan harinya ya. Nah, jika sudah checklist hijau seperti ini, itu tandanya verifikasi sudah berhasil dikirimkan ke nomor HP yang sudah kamu catat tadi. Dan kebetulan ini verifikasinya di HP yang berbeda, jadi enggak langsung muncul di layar ya teman-teman. Ini kodenya bisa teman-teman langsung input saja di situ, lalu klik verifikasi. Jika berhasil, jika betul nomornya, teman-teman akan ada notifikasi terverifikasi berwarna hijau seperti ini ya. Nah, jika sudah seperti ini kita lanjut aja langsung pengisian alamat email. Nah, untuk pengisian alamat email mohon diperhatikan juga untuk tulisannya atau penulisannya itu harus benar, karena nanti setiap informasi yang dikirim dari pihak BPJS itu akan masuk ke email teman-teman. Barangkali misalnya nanti ada gagal atau ada dokumen yang belum lengkap, itu biasanya nanti dari pihak BPJS-nya akan menginformasikan melalui email, bukan melalui nomor handphone ya teman-teman. Nah, untuk berikutnya di sini teman-teman pilih nama bank lalu isikan nomor rekeningnya, dan di sini ada NPWP itu untuk teman-teman yang dana BPJS-nya di atas 50 juta. Untuk teman-teman yang dana BPJS-nya di bawah 50 juta itu nggak perlu diisi NPWP-nya. Lalu di sini untuk teman-teman yang melakukan kegiatan usaha itu teman-teman bisa centang iya. Jika tidak melakukan kegiatan usaha, teman-teman bisa centang tidak. Setelah itu teman-teman tinggal klik berikutnya. Nah, setelah itu kita akan masuk lagi ke sebab klaim dan dokumen pendukung atau di bagian nomor 4. Itu ada pilihannya kenapa teman-teman melakukan klaim ini. Nah, yang pertama itu ada peserta mengalami pemutusan hubungan kerja, lalu peserta berakhir kontrak, peserta mencapai usia pensiun, dan pilihan yang keempat ini ada peserta mengundurkan diri. Nah, di sini karena aku melakukan pengunduran diri dan melakukan pencairannya itu karena pengunduran diri, kita pilih aja peserta mengundurkan diri. Lalu di halaman ini teman-teman akan dianjurkan untuk mengupload 4 dokumen atau 5 dokumen. Nah, di sini yang pertama itu ada kartu peserta BPJS, yang kedua ada KTP, yang ketiga surat keterangan berhenti kerja dari perusahaan atau paklaring, lalu yang keempatnya itu adalah foto diri. Dan yang kelimanya adalah NPWP untuk dananya itu yang di atas 50 juta. Nah, sekarang kita upload saja satu persatu dokumennya. Nah, di sini kita langsung klik aja kolomnya, lalu kita cari dokumennya atau filenya. Nah, karena di sini kita akan mencairkan 2 kartu BPJS sekaligus. Di sini filenya itu 1 kartu BPJS yang pertama itu upload di bagian yang keempat ini. Nah, setelah selesai, teman-teman tinggal upload aja dokumen berikutnya, yaitu KTP atau EKTP, dokumen EKTP. Seperti biasa, penguploadannya sama. Lalu setelah itu ada upload paklaring atau keterangan berhenti kerja. Nah, untuk keterangan berhenti kerjanya pun ini disesuaikan dengan BPJS yang sudah kita upload. Nah, di bagian 4 ini tadi kita sudah upload BPJS ketenagakerjaannya. Misalnya itu dari perusahaan A. Nah, yang akan kita upload di sini paklaring. Nah, untuk keterangan berhenti kerjanya itu kita uploadkan juga sesuai dengan perusahaannya. Berarti dari paklaring dari perusahaan A juga. Setelah itu teman-teman tinggal pilih aja yang foto diri, itu diuploadkan juga. Setelah selesai diupload teman-teman, yang bagian NPWP kita skip aja, lalu kita klik berikutnya. Nah, karena kita akan mencairkan 2 kartu BPJS sekaligus, jadi kartu yang pertama kita upload di bagian yang keempat, otomatis bersama dengan paklaringnya. Jadi yang di perusahaan A nih, kita upload di bagian yang keempat.
Lalu Paklaring yang kedua dan BPJS yang kedua itu kita uploadkan di bagian yang kelima ini, atau dari perusahaan B gitu ya, kita upload di bagian yang kelima ini. Nah, caranya kita scroll aja ke bawah. Setelah scroll ke bawah, kita klik tambah yang ini. Lalu di sini ada jenis dokumen tambahan. Kita pilih kartu peserta BPJS. Lalu kita isi dulu deskripsinya dan kita upload dokumennya. Nah, ini adalah kartu BPJS yang kedua, kita uploadkan di sini. Jangan lupa untuk diisi deskripsinya ya, teman-teman. Nah, setelah itu tinggal klik simpan aja. Lalu di sini kita klik tambah lagi karena kita akan mengupload Paklaring yang keduanya. Nah, ini untuk keterangannya, keterangan pengunduran diri dari perusahaan. Lalu deskripsinya diisi juga, jangan lupa. Lalu uploadkan Paklaring atau keterangan berhenti kerja dari perusahaan yang kedua. Jika sudah, tinggal klik simpan. Tinggal klik OK, lalu klik berikutnya. Nah, di sini ada konfirmasi data pengajuan. Di sini teman-teman cek data pengajuan teman-teman, mulai dari nama, nomor, segala macam semuanya teman-teman cek. Kalau ada yang salah, teman-teman tinggal klik sebelumnya lalu dibetulkan ya. Jika sudah sesuai, teman-teman tinggal klik simpan, lalu klik setuju. Nah, jika teman-teman sudah mendapatkan barcode seperti ini, itu tandanya proses pengajuan sudah selesai. Dan teman-teman, saya harapkan ini di screenshot dulu, barangkali nanti nggak masuk ke emailnya. Dan di sini juga teman-teman akan mendapatkan informasi bahwa untuk jadwal konfirmasi dokumen yang ini itu ada di tanggal 23 Agustus 2022 mulai pukul sekian sampai dengan pukul sekian. Nah, itu saat jadwal konfirmasi dokumen. Saya harap nomor teleponnya itu aktif dan WhatsAppnya juga aktif, karena nanti biasanya kadang jadwal untuk konfirmasinya itu biasanya tuh maju gitu ya, teman-teman. Nah, setelah ini jangan lupa juga untuk dicek emailnya ya, barangkali ada email masuk dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu aja informasi yang bisa aku share ke teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.